Ya teman-teman yang mau kayak Gerardo, bisa langsung aja datang ke KPI setiap hari Kamis di Pasti Bisa Coffee. Nanti kalian bisa debut di sini. Terus gue garis bawahi, entar dulu Dav. Jangan datang-datang doang. Masalahnya kan minimal bahas bola datang ke sini kan. Datanglah mas-mas random banyak. Ditanya, gimana bang ke sini mau apa? Enggak bang, saya cuma ojol. Ya, maksud gue ya nggak apa-apa ojol. Tapi kan minimal bahas bola gitu kan. Misalnya masa iya, tanya sama Dava. Menurut lu dulu performnya Vincent Kompany gimana gitu? Tergantung bang, kata si ojol. Tergantung gimana? Ya kalau dia jarang ambil orderan ya performanya turun. Ya bukan gitu lah maksudnya. Banyak kejadian di Liga 1 tapi nggak pernah kejadian di timnasnya Sintayong sebenarnya. Makanya kenapa Coach Justin selalu marah-marah kalau lapangan GBK tuh jelek. Karena emang kalau misalnya lapangannya nggak rata itu bola pendek kayak Tiki Taka kayak Barcelona tuh pasti bolanya nyangkut. Kalau enggak sepatunya yang nyangkut jadi orang yang kepleset. Kita inget tuh Bahrain lawan Cina satu grup dengan kita di Piala Asia 2004. Waktu itu mainnya BP, Budi, Hendro, Alex. Mudah-mudahan satu grup waktu di Piala Asia 2004 bakal terjadi balas dendam seperti 2004 jadi 6 poin. Saya mau fokus yang pertandingan lawan Cina aja ya. Mengingatkan saya 23 tahun yang lalu. Strateginya Cina ini bukan hal yang baru ya. Jadi dulu tahun 2001, waktu itu kualifikasi Piala Dunia 2002, karena melihat timnas kita pemainnya staminanya jelek, nggak kuat main 90 menit, mereka sengaja memilih lokasi pertandingannya itu di kota Kunming, daerah pegunungan, yang otomatis kadar oksigennya tipis. Jadi buat pemain yang memang staminanya jelek, akan lebih terekspos lagi begitu. Dan terbukti, saat itu kita sempat unggul 1-0, saya ingat waktu itu golnya Kurniawan kalau nggak salah. Tapi di babak kedua, kita dibalik 5-1. Yang pasti di KPI malam hari ini seperti biasa, hari Kamis malam, kita fokus hari ini ngebahas soal Timnas Indonesia ya teman-teman ya. Dan seperti biasa juga teman-teman, nanti bakal kita kasih waktu 5 menit untuk teman-teman yang pengen mencoba panggung di atas ini untuk ngasih argumennya, untuk ngasih opininya gitu kan. Dan gue juga ngewakilin Bapak Ketua Harian kita, Bapak Rizal Pahlevi, yang hari ini katanya sih telat ya, karena dia lagi siaran Australia katanya. Biasa, pandit Starboy kita. Ada di sini yang baru aja hadir di KPI? Mas ya? Mas dari mana? Mampang, oke. Kenapa akhirnya memutuskan untuk datang hari ini? Diajak, oh temen lu. Oke. Dan yang pasti teman-teman, maksimalkan kesempatan teman-teman untuk berada di atas panggung ini, karena siapa tahu teman-teman juga bisa berkesempatan untuk dapat panggung di DPI Muda nantinya. Kayak kemarin udah ada Raihan, di episode kemarin juga udah ada Gerardo. Jangan sok-sokan gak lihat gitu dong lu. Siapa tahu nextnya teman-teman yang lain yang di bawah 30 tahun ya. Yang di bawah 30 tahun ya. Bisa ikutan juga di DPI Muda barengan sama gue, Faye, dan juga si Rizal nantinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pandit kita yang pertama. Oke, untuk membuka malam kita hari ini, kita mulai dulu dari yang pertama kali datang tadi. Paling rajin. Bukan yang pertama juga, datang ke KPI, langsung aja kita sambut. Ini dia, Erik dari Jakarta. Selamat malam semua. Tema malam ini ngomongin timnas. Jadi timnas sekarang mainnya bagus ya, bisa maju sampai ke ronde 3. Terus bisa push rank juga, kayaknya kekejar itu rank 100. Semua ini prestasinya nggak lepas dari program naturalisasi. Jadi ini agak bahaya ya. Jadi banyak yang seneng sama progres timnas sekarang, tapi nggak lepas juga masih ada masukan kayak program naturalisasi ini nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita tetap perlu fokus ke liga, ke youth development. Tapi program naturalisasi ini kan emang tujuannya itu kalau dari PSSI-nya sendiri kan bilang dia untuk push rank biar masuk ke 100 besar. Nah di sini gue kepikiran mau buka diskusi juga, mau ngajak kalian mikir bareng juga. Sebenarnya program naturalisasi ini tuh
impact-nya emang cuma ke timnas doang atau sebenarnya bisa lebih jauh lagi ya. Gue mikirnya apakah dia bisa juga ada kontribusi untuk youth development-nya. Jadi mungkin sebagai standar atau sebagai patokan kayak ini nih output yang kita mau tuh kayak gini. Nah, jadi yang menurut gue ini sebagai untuk contribute ke youth development-nya. Jadi timnas kita sekarang ini kan agak unik ya. Jadi dari program naturalisasi itu banyak pemain yang main di abroad masuk ke timnas kita, tapi di satu sisi masih ada pemain homegrown juga yang bahkan bisa menonjol jadi starter. Nah, menurut gue ini pemain homegrown ini menarik. Kenapa? Karena mereka ini kan ngelewatin proses seleksi yang cukup panjang gitu, kayak misalnya Rizky Ridho gitu, itu bahkan udah kayak 80 caps di bawah Coach Sinteyong, kayak di U21 main, U23 main, kayak dan udah 4 tahun dia main sama Coach Sinteyong. Nah, jadi pemain homegrown ini kan dia waktu awal-awal Coach Sinteyong datang tuh kan masih program naturalisasi kan belum berjalan kayak sekarang, masih pakai pemain-pemain yang dari program yang lalu. Nah, jadi gue di sini ngelihatnya apa sih yang dari banyak pemain itu kan ada yang kemudian nggak dipanggil, ada yang sampai sekarang masih bertahan sampai sekarang. Nah, jadi gue lihatnya di sini mungkin bisa kita pelajarin nih berkat program naturalisasi ini juga. Apa sih yang kurang dari pemain-pemain yang kemudian dianggap kalah bersaing gitu sama pemain-pemain baru. Tapi di satu sisi ada pemain yang bisa bertahan sampai sekarang. Nah, ini kan gue di sini ngelihat prosesnya itu. Jadi prosesnya pemain itu apa sih kelebihannya dia, apa sih kekurangannya, apa yang bisa bikin dia bersaing sama pemain dari luar gitu. Jadi pada saat kita lihat kayak ada pemain kayak Rizky Ridho atau Hernando Ari atau Witan yang masih sampai sekarang bisa starter di timnas, kita kan lihat ini kayak jadi motivasi buat pemain lainnya. Oh, ini bisa nih kita bersaing dengan pemain yang baru dipanggil dari abroad. Nah, tapi gue juga di sini mau ngelihat arah sebaliknya dari pemain-pemain yang sekarang udah ada ini, pemain homegrown ini, apa sih yang bisa kita ambil datanya buat kemudian buat ngebantu pemain yang sekarang udah ada. Gini loh, biar kita bisa pemain yang homegrown ini bisa bersaing di timnas gitu. Nah, jadi nggak cuma sekedar ngasih inspirasi buat pemain homegrown, tapi ada data yang bisa kita ambil gitu. Jadi program naturalisasi ini tuh dari gue masih banyak, dari gue sendiri gue juga masih pengen denger juga pendapat dari kalian. Sebenarnya emang cuma terbatas untuk sekedar push rank atau bisa ada manfaat yang lebih gitu untuk youth development-nya, mungkin nggak sebagai blueprint atau sebagai fondasi ya, tapi sebagai parameter aja gitu. Jadi kita lihat progresnya pemain ini gitu. Kalau ngeliat progres pemain luar kan susah ya, mesti terbang ke Belanda dulu segala macam. Tapi kalau homegrown itu kan kita bisa cari gitu datanya di sini. Nah, jadi mungkin itu aja dari gue untuk pendapat gue soal program naturalisasi ini. Jadi boleh share juga pendapat kalian kalau misalnya mungkin, karena gue juga penasaran sih, selama ini kita fokusnya tuh selalu timnas, terus yang kemudian jadi pro dan kontra terus. Nah, gue pengen ngajak kalian untuk melihat bisa nggak ya kayak kita balik arahnya, ini bisa ada manfaatnya untuk perkembangan pemain kita gitu. Singkat aja, malam ini seminggu dua pertandingan ke depan lawan Bahrain sama China, prediksi gue 6 poin. Dimulai dengan sesuatu yang berat ya, naturalisasi teman-teman. Agak kaget juga tadi ya. Karena ini emang isu yang sensitif, kemarin sempat ramai juga gara-gara ada yang ngomong Garuda Bule ya. Di salah satu stasiun TV. Tapi boleh tepuk tangan yang di sini ngerasa timnasnya jago.
Keren. Gue jujur ngerasa di era-era sekarang ini gue bersyukur bisa ngelihat timnas kita beberapa langkah lagi bisa menuju ke Piala Dunia. Amin. Ini kalau kita bandingin ya teman-teman ya, 12 tahun yang lalu bayangin. 12 tahun yang lalu, 2012, sama tim yang akan dilawan Bahrain. Tapi skornya beda 10-0. Satu pertandingan 10-0 teman-teman. MU 7 games 5 gol. Ini Bahrain 1 games. Weh. Hidup Joshua. Tapi itu ya, bandingin aja ini Bahrain 1 game 10 gol. MU 7 game 5 gol. Mending gua WO ya. Gak usah jauh-jauh sampai ke Bahrain gitu kan. Kalian 10-0. Tapi kalau kita bandingin pemainnya juga jauh berbeda ya. Kalau kita bandingin pemain kita zaman 12 tahun yang lalu sama yang akan bermain di Bahrain malam hari ini. Kita lihat 12 tahun yang lalu ada Syamsidar, terus juga ada Irfan Bahdim, Yengki Ardiles, Wahyu Wiji, Samsul Arif bener, Wahyu Wijiastanto yang sekarang aktif di TikTok. Sering live di TikTok dia. Iya. Wahyu Trinugroho kiper bener. Tepuk tangan buat Joshua. Dan gue juga bersyukur teman-teman. Timnas sekarang bagus walaupun sepak bolanya belum. Beda ya. Timnas kita jago tapi sepak bolanya belum gitu kan. Dan ya hari ini Indonesia bakal ketemu Bahrain di Bahrain International Stadium ya. Kalau nggak salah. Dan salah satu hal yang bisa kita manfaatin adalah celah dari Bahrain. Kalau kita lihat 2 pertandingan kemarin waktu Bahrain melawan Australia dan juga ketika Bahrain ini ngelawan Jepang, di mana mereka dapat 3 poin dan sekarang peringkatnya ada di atas Indonesia, beda sepoin doang sama kita. Salah satu celah yang bisa kita manfaatin adalah stamina. Kenapa? Karena kalau kita lihat 2 game kemarin, waktu Bahrain ngelawan Jepang dan juga waktu Bahrain ngelawan Australia, rata-rata pemainnya adalah kalau kita lihat 6 dari 11 pemainnya itu di atas 30 tahun. Ini hal yang bisa kita manfaatin karena kalau kita lihat skuad kita diisi oleh pemain-pemain muda gitu kan. Rata-rata kalau nggak salah kemarin 25 tahun di mana pemain termudanya adalah Marcelo Ferdinand. Bahkan saking tuanya pemain-pemain Bahrain ada salah satu pemainnya, kipernya 39 tahun. Iya benar. Tepuk tangan buat Joshua. 39 tahun teman-teman. Kalau nggak salah namanya Jafer Muhammad siapa gitu. Tapi ya itu teman-teman ya, kita dukung pastinya. Semoga hari ini 3 poin untuk Timnas Indonesia. Oke, langsung aja kita lanjut ke berikutnya. Ini semakin malam juga kalau kita lihat semakin rame. Boleh minta semangatnya mana Timnas yang jago? Di sini yang punya Timnas jago, tepuk tangan sekali lagi. Dan selanjutnya, pandit kita yang bakal memberikan kita sesuatu inspirasi atau mungkin sesuatu insight baru dari dia. Ini yang datang jauh-jauh dulu dari Labuan Bajo ya. Untuk itu kita sambut. Ini dia Andri. Semangat semuanya. Oke, mantap. Selamat malam teman-teman semua. Tema malam ini adalah Timnas. Ya, mari saya ajak teman-teman semua kita satukan dukungan ya. Semoga laga malam nanti Timnas kita bisa meraih hasil positif. Amin ya. Semoga Bang Zai dan kawan-kawan bisa menang lah. Karena ini menjadi modal positif teman-teman. Karena Selasa kita lawan Cina yang notabene hari ini juga kalah lawan Australia dan kita punya peluang. Dan juga modal untuk bertemu lawan kuat di bulan depan ya. Lawan Arab Saudi dan juga Jepang. Nah teman-teman, kenapa kita optimis? Saya sendiri kenapa saya optimis dengan laga malam ini? Yang pertama teman-teman, Timnas kita sedang dalam momentum positif ya. Dari 2 laga sebelumnya melawan tim yang notabene langganan Piala Dunia, kita bisa mencuri poin ya di Arab Saudi dan juga di kandang di Gelora Bung Karno. Nah, ini sebuah pencapaian teman-teman yang mungkin sebelumnya kita tidak pernah membayangkan bahwa Timnas kita akan bisa sejauh ini. Lalu yang kedua menurut saya tambahan amunisi baru ya Miss dan juga Eliano yang bisa menjadi sebuah suntikan moral, selain itu juga bisa menambah kedalaman skuad di sektor belakang dan juga lini serang. Lalu yang mungkin kita tidak boleh kesampingkan juga ya kehadiran Jordi Amat ya. Mungkin memang di beberapa pertandingan sebelumnya pas dia tampil
tidak terlalu perform lah, underperform. Tapi kita percaya bahwa dengan segudang pengalaman dia, Jordi Amat sangat dibutuhkan, khususnya di pinggir lapangan. Karena kita tahu kemungkinan kecil dia akan tampil. Itu yang berikut. Lalu Martin Paes yang menurut saya kemarin kita semua mungkin pada khawatir kan, karena dikabarkan mengalami cedera ringan di pergelangan tangan. Dan tadi dipastikan bahwa dia akan tampil, tentu ini menjadi sebuah dorongan dan sebuah alasan bagaimana nanti kepercayaan diri dari para pemain timnas akan meningkat. Karena sosok Martin Paes di dua laga ini sangat berperan penting. Itu. Lalu yang berikut teman-teman, kalau kita lihat di media mainstream dan juga media sosial dalam beberapa hari terakhir, ini salah satu alasan kuat saya kenapa timnas kita bisa meraih hasil positif malam ini. Suasana latihan teman-teman, kalau kita lihat vibe positif itu sangat terlihat. Dari pemain begitu enjoy. Kita bisa melihat misal Tom Haye ketika diwawancara di Almer City, ketika ditanya soal Almer, kita bisa lihat ekspresinya itu loh, datar gitu. Tapi ketika si reporternya bertanya terkait jeda internasional, terkait timnas, responnya begitu luar biasa. Ini menandakan bahwa mereka sangat bangga gitu loh dengan FIFA Matchday ini membela Panji Garuda. Nah, suasana latihan tersebut yang menurut saya membawa energi positif yang kemungkinan besar akan dibawa ke dalam lapangan nanti. Nah, energi positif ini kalau para pemain bawa, ini bisa menjadi modal kuat. Karena kita tahu pemain kita itu kompak teman-teman, di dalam dan di luar lapangan. Dan tadi dibilang sama MC bahwa bukan tanpa celah ini Bahrain. Jadi kalau kita main efektif dan juga lini pertahanan kita bermain bagus, bukan tidak mungkin kita bisa meraih kemenangan. Dan kita nggak usah kembali lagi ke skor 10-0, kita fokus aja di laga ini. Mau Bahrainnya mau guling-guling FC kah, mau pakai laser kah, nggak apa-apa, yang penting kita fokus aja di pertandingan. Semoga gameplaynya Sintayong berjalan lancar dan timnas benar-benar meraih poin maksimal. Sekian dari saya, jangan lupa kita satukan hati, jangan lupa berdoa teman-teman, karena saya yakin dengan doa banyak agama, doa lintas suku, lintas budaya, saya yakin ya, akan tembus lah. Jadi sekali lagi saya optimis timnas kita bisa meraih hasil positif malam ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Andri dari Labuan Bajo. Intinya positif ya. Kita dukung semoga malam hari ini 3 poin, bahkan gak cuma 3 poin tapi 6 poin ketika lawan Cina nanti. Amin. Amin. Dan sebelum kita lanjut teman-teman, gue mau ingetin juga jangan lupa pesan dulu di Pasti Bisa Coffee karena ada beragam menu di sana, mulai dari kopi, ada juga cemilan-cemilan bisa banget. Jadi langsung aja teman-teman. Jadi pesan dulu, boleh di Pasti Bisa Coffee, bayarnya bisa kok pakai kris di sana. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang nggak bawa cash. Oke, lanjut. Kalau tadi udah ada Andri yang ngomongin soal optimismenya untuk mendukung timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Bahrain nanti malam. Kita lanjut lagi. Yang kemarin protes sama gue katanya nggak mau maju, mau maju tapi belum jadi gitu. Yang udah debut juga di DP Muda. Salah satu pemerhati sepak bola wanita dan katanya juga sempat berpartisipasi di sepak bola wanita. Untuk itu langsung saja kita sambut, ini dia Gerardo. Ya, tepuk tangan lagi dong, sekali lagi dong. Mantap, mantap. Ya, selamat malam para target market PSSI. Terima kasih juga sebelumnya buat tim dari Jebret Media karena kemarin udah memberikan gue kesempatan buat debut di DP Muda. Tepuk tangan juga dong buat Jebret Media. Ya mungkin setelah ini nama gue di kontak WA kalian bisa jadi Gerardo DPI. Oh udah. Kemarin kan mungkin masih bingung, Gerardo Pasti Bisa Kopi, Gerardo yang datang, Gerardo yang tadi. Iya mantap Mas Yono. Nah habis ini gue mendukung Yono supaya bisa debut. Setuju nggak teman-teman? Oh kagak ada lagi. Maksudnya apa? Oh gak ada yang setuju ya? Ya kalau gue boleh cerita sedikit ya dari pengalaman kemarin gue debut di DPI Muda itu. Hal yang mungkin paling gue pengen hindari tapi gak bisa dihindari itu adalah baca komen. Kemarin sebenarnya tuh komen-komennya positif gitu kan. Positif, cuma tuh ada satu tuh yang ternyata dia tuh gak setuju sama opini gue tentang De Gea tuh kalau teman-teman lihat. Dan lagi-lagi fansnya tahu kan klub apa kan? Iya klub itu Madura United, oh enggak Manchester United. Hah? Enggak bukan, MU maksudnya bang. Iya MU betul. Iya jadi itu kan gue kan komen kemarin, gue bilang ini
De Gea ini gak cuma napis penalti, bukan sekedar napis penalti, tapi 2 penaltinya ini penalti susah, penalti yang dia memang nebak, kemudian dia napis dan jarak bolanya pun jauh, bukan yang bola ke tengah, maksudnya bola ke kiper, bola ketinggian atau bola-bola pelan lah, memang bola susah. Tapi ini si orang ini dia bilang nih di komen katanya, ya elah kalau nebak-nebakan penalti doang semua kiper juga bisa, nggak usah dibanding-bandingin. Onana juga pernah napis penalti, biasa aja kali nggak usah dilebih-lebihin. Ya Allah. Makanya coba sekarang Anda sebagai fans MU yang sadar tanpa pengaruh obat-obatan nih, disuruh milih siapa? Masalahnya kalau bahas penalti doang dia bandingin nih. Sekarang kan kondisinya jelas, De Gea menjadi penyelamat Fiorentina. Onana di MU, ya begitulah gitu kan. Kalau cuma bahasnya dibandingin napis penalti, ya maksudnya Komeng juga pernah napis penalti gitu loh di Komando FC. Itu tadi harusnya ketawa tuh. Ya kayak gitu lah pokoknya. Komeng juga pernah napis penalti. Maksudnya kan sekarang nih di keadaan sekarang, lu lebih pilih mana gitu aja deh. Gue kesel gitu maksudnya. Lu mau Onana yang kayak begitu, apa De Gea yang napis penalti? Masa iya kagak ada sedih-sedihnya? Gue mau kalau jadi fans MU mah daripada Onana ya gue mending pilih Komeng. Ya udah nggak apa-apa. Ya, terus kan kemarin kan juga ini ya di KP ini di DP Muda nih si siapa? Dazuf tuh bilang berkali-kali di kamera, dia bilang, ya teman-teman yang mau kayak Gerardo bisa langsung aja datang ke KPI setiap hari Kamis di Pasti Bisa Coffee. Nanti kalian bisa debut di sini. Terus gue garis bawahi, entar dulu Dav. Jangan datang-datang doang. Masalahnya kan minimal bahas bola datang ke sini kan. Masalahnya nih teman-teman gue stand up bilangnya kayak gitu. Ayo datang ke sini, join sama kita. Ntar bisa dapat rezeki dari stand up. Datanglah mas-mas random banyak. Ditanya, gimana bang kesini mau apa? Experience-nya udah pernah stand up. Enggak bang, saya cuma ojol. Maksud gue ya nggak apa-apa ojol. Tapi kan minimal bahas bola gitu kan. Masanya kalau ojol doang nggak bahas bola, tiba-tiba nanti diundang ke DPI gimana gitu loh, DPI Muda. Misalnya masa iya, di ojol nih ditanya sama Dava. Menurut lu dulu performa Vincent Kompany gimana gitu? Ketika masih ini, apakah prime di Manchester City atau bukan? Tergantung bang, kata si ojol. Tergantung gimana? Ya kalau dia jarang ambil orderan ya performanya turun. Ya bukan gitu lah maksudnya. Iya kan? Ya bukan gitu maksudnya. Makanya tadi dibilang makanya boleh nih datang ke KPI. Tapi paling nggak siapin materi. Kalau nggak kan begitu. Ya maksudnya kan kita semua tahu namanya pemain bola Vincent Kompany tetap harus jemput bola. Tapi kan kagak jemput orderan juga kan. Iya betul makanya. Apalagi jemputnya orderan Shopee Food ke Pasti Bisa Coffee. Yoi. Tepuk tangan dong buat Pasti Bisa Coffee. Ya terus nih habis itu ya apa ya. Ngomongin soal timnas ya. Gue tuh senang banget gitu loh sama timnas. Buat teman-teman yang belum tahu nih. Dulu tuh gue biar jelek gini gue pernah seleksi timnas. Timnas U14 dulu tahun 2011. Nah yang gue seneng adalah ketika gue ngeliat timnas sekarang tuh kalau seleksi itu pakai seragam bang. Udah dikasih seragam timnas, pakai seragam Expo. Ada fotonya lagi, jadi bisa dipamerin ke orang-orang kampung kalau seandainya, wih gue habis seleksi timnas. Dulu zaman gue, bajunya baju bebas bang. Jadi ada tuh orang-orang pakai baju MU tuh ada seleksi timnas. Beneran baju bebas. Banyak banget orangnya kayak apa audisi Indonesian Idol gitu. Untung aja ya jurinya kagak soima ya. Ya yang penting mah gue yakin aja dulu. Gitu lah pokoknya, gue senang lah tuh sama timnas sekarang. Terus juga kan banyak nih sekarang tuh timnas tadi komen-komen soal naturalisasi, soal enggak lah sampai kemarin heboh-heboh juga di acara Jebret Media Award dan kita semua kaget. Terus tadi kalau gue nih mau menanggapi apa yang disampaikan sama tadi opener tadi ya. Oh ya Erik ya kan tadi kan bilang timnas katanya dengan pemain naturalisasi ini apakah bisa memberikan impact? Menurut gue ya kenapa? Karena kemarin tuh gue ngerasa ketika kita timnas tuh kita nggak punya tolak ukur. Kayak ketika kita harus bertanding internasional nih, kita semana sih? Yang harus kita keluarkan itu kemampuannya semana. Kan sekarang begitu udah ada pemain-pemain, kita nggak nyebut huruf N lagi lah ya, kita bilang pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora, kita jadi tahu bahkan sudah segitu pun, ternyata masih kurang gitu kan. Dan itu mungkin akan menjadi standar, karena dulu kita nggak pernah punya acuan, gelandang tuh harus kayak gimana, kiper tuh harus kayak gimana ketika pertandingan internasional. Jadi ya gue setuju aja ketika kedatangan pemain-pemain diaspora, bisa jadi setidaknya role model lah buat adik-adik kita yang ada di SSB maupun klub-klub kayak gitu. Tapi overall gue mendukung timnas malam ini. Semoga kita doa bersama-sama, kita satukan suara, kita dukung timnas supaya bisa mendapatkan 6 poin. Yoi. Itu aja, terima kasih. Itu tadi dari Gerardo, itu tadi
optimis ya Indonesia malam hari ini bakal meraih 3 poin gitu kan. Sesuai target, Sintayong kemarin memberikan target 2 game ini 6 poin ya. Kita lanjut lagi, malam hari ini kayaknya ada wajah-wajah baru juga. Dan mungkin ini yang gue panggil bukan wajah baru tapi ya. Wajah lama yang kayaknya udah kelamaan di sini. Bercanda. Ini seseorang yang pengen masuk DPI muda tapi udah gak bisa. Rajin juga di KPI, jadi langsung aja kita sambut. Ini dia, Pak Ismail. Gue kayak Pak Guru di depan murid-murid. Oke, temanya apa nih? Timnas ya? Nanggapin tadi siapa? Mas Erik ya? Bahas tentang huruf N tadi ya. Ini sebenarnya undek-undek saya yang belum saya sampaikan sih. Ini. Sebulan yang kemarin kan ada pandit ya yang menyebut kata-kata yang menurut saya agak mengganjal di pikiran saya tuh. Dia menyebut kata-kata naturalisasi sekarang itu serampangan. Saya tidak perlu menyebut panditnya siapa ya. Sampai sekarang saya masih kepikiran itu serampangan dari segi mananya gitu. Variabelnya apa, kriterianya apa gitu. Apakah kualitas pemain atau proses administrasinya gitu. Kalau kualitas pemain rasanya kita semua sepakat ya. Pemain yang jangan naturalisasi deh. Yang dialih kewarganegaraannya semuanya kualitasnya memang mumpuni ya. Terus kalau yang proses administrasinya juga kan sudah ada keterangan ya dari pihak imigrasi, dari otoritas yang terkait bahwa semua prosesnya itu clear. Bahkan sebenarnya dalam proses alih kewarganegaraan itu kan ada satu dokumen, itu namanya surat pelepasan kewarganegaraan. Makanya setiap pemain yang alih kewarganegaraannya itu biasanya kan datang ke sini. Termasuk yang baru datang ada Kevin Dix, ya insya Allah bisa bergabung ya. Itu kan untuk memenuhi salah satu persyaratan itu. Itu terkait naturalisasi ya. Terus untuk yang 2 pertandingan ini lawan Bahrain dan Cina, saya mau fokus yang pertandingan lawan Cina aja ya. Kalau Bahrain nanti banyak yang membahas mungkin. Ini kan niatnya Cina mau ngerjain kita ini. Jadi lokasi pertandingannya di kota Qingdao ya. Qingdao atau Qingdao ya nyebutnya? Qingdao ya. Itu yang relatif jauh dari kota-kota besarnya Cina lah. Dari Shanghai, Beijing dan sebagainya. Tapi ada kemungkinan menarik nih. Bisa jadi timnas kita nanti nyampe duluan di sana daripada tuan rumah. Karena sekarang posisinya Cina kan sedang di Australia ya, di Adelaide ya kalau nggak salah. Mereka pakai pesawat komersial, jadi kurang lebih nanti mungkin perjalanannya dari Adelaide itu ke Qingdao mungkin 20 jam mungkin ada ya, dengan transitnya segala macam. Sedangkan kita karena kita modal, pakai pesawat charter, mungkin kita cuma 9-10 jam. Jadi bisa jadi kita nyampe duluan dari tuan rumah nih. Jadi strategi mereka jadi senjata makan tuan gitu. Ini juga mengingatkan saya 23 tahun yang lalu. Ini kita bahas sejarah ya. Sebenarnya strateginya Cina ini bukan hal yang baru ya. Jadi dulu tahun 2001, saya ingat itu, zamannya masih Kurniawan, Bima Sakti dan sebagainya, itu Cina pernah pakai taktik yang hampir mirip. Jadi waktu itu kualifikasi Piala Dunia 2002, pelatihnya Cina waktu itu Boran Milutinovic, kalau masih ingat, dari Yugoslavia waktu itu. Ya, jadi karena melihat timnas kita pemainnya staminanya jelek, nggak kuat main 90 menit, mereka sengaja memilih lokasi pertandingannya itu di kota Kunming. Kunming itu dataran tinggi gitu, daerah pegunungan, yang otomatis kadar oksigennya tipis. Jadi buat pemain yang
memang staminanya jelek, akan lebih terekspos lagi begitu. Dan terbukti saat itu kita sempat unggul 1-0. Saya ingat waktu itu golnya Kurniawan kalau nggak salah. Tapi di babak kedua kita dibalik 5-1 ketika fisik pemain kita sudah terkuras. Tapi dengan kondisi yang sekarang saya harap itu tidak akan terjadi ya. Karena melihat kualitasnya Cina dan harusnya kita bisa mengambil 3 poin sih. 6 poin dengan Bahrain juga. Jadi timnas kita harus menjalankan nasihatnya Chef Juna sih kalau menurut saya. Jadilah pemenang di setiap tantangan. Jadi 6 poin insya Allah bisa kita dapat. Terima kasih. Oke teman-teman, sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang pengen maju di atas panggung ini, bisa nge-list dulu namanya. Langsung aja hubungin tadi ke Syafira dengan nulis di list yang udah ada. Karena udah ada checklistnya itu kalau bersedia maju di depan. Dan selanjutnya, langsung aja kita sambut, ini ya Fajar Reski. Ya malam semuanya, selamat malam KPI, malam juga Bang Valen. Gue ini datang yang ketiga kali di sini. Cuman malam ini gue gak mau bahas Bahrain sama Cina karena mungkin banyak yang bahas dan harusnya 6 poin kita. Gue cuman mau bahas belakangan ini rame soal naturalisasi atau diaspora ya. Nah minggu lalu ada Bang Fai, sekarang gak ada ya. Dia tuh nantang gue buat bahas naturalisasi zamannya Lili Pali, Gonzales sama diaspora sekarang. Karena kalau menurut gue yang dinaturalisasi itu beda level. Kalau kita ngomongin sepak bola, kita ngomongin timnas, kita bicara tentang level di mana pemain itu main di klubnya. Jadi gue kasih contoh misalnya, kalau orang bilang kayak minggu lalu itu ada trending topik, istrinya Ciro Alves sama istrinya David da Silva itu minta suaminya dinaturalisasi. Menurut gue nggak layak. Apakah pemain Liga 1 layak main di timnas yang level sekarang ini? Menurut gue pribadi nggak layak. Kenapa? Karena koefisien Liga 1 itu belum sampai pada level yang timnas sekarang mainin. Mungkin pernyataan ini nanti banyak yang bisa tentang, cuman gue cuman mau ngasih fakta-fakta kenapa gue bisa nyebut kayak tadi. Pertandingan terakhir itu ada pemain namanya Wahyu Prasetyo. Iya betul. Dia main jadi substitution, main di bek kanan. Sentuhan pertama bola dia adalah crossing. Yang dimana pemain yang diganti, gue lupa siapa, itu main selalu bola pendek. Itu banyak kejadian di Liga 1 tapi gak pernah kejadian di timnasnya Sintayong sebenarnya. Makanya kenapa Coach Justin selalu marah-marah kalau lapangan GBK tuh jelek. Karena di sini ada yang main bola nggak selain Bang Gerardo? Karena Bang Gerardo jago nih, gue tahu. Selain Bang Gerardo, karena emang kalau misalnya lapangannya nggak rata itu bola pendek kayak Tiki Taka kayak Barcelona tuh pasti bolanya nyangkut. Kalau nggak sepatunya yang nyangkut, jadi orang yang kepleset. Kecuali kalau mainnya pakai pool besi ya, mungkin lebih lancar. Itu terus gue mau kasih contoh pembandingnya Brazil. Timnas Brazil itu. Di Brazil itu banyak striker-striker yang bagus. Sampai sekarang Brazil itu prestasinya nggak naik-naik. Pertanyaan gue adalah, kenapa di timnas Brazil strikernya selalu Rodrigo atau Richarlison? Padahal Richarlison itu jelek banget di Eropa. Tapi di Brazil ada striker-striker bagus yang menurut media Brazil mereka rising star bisa ke Eropa. Tapi nggak pernah dipanggil timnas, bahkan gue nggak pernah ngeliat mereka main. Gue kasih contoh misalnya jagoan gue dari Barcelona, Vitor Roque. Vitor Roque itu di Brazil itu golin kayak Coutinho. Jadi cut in, shoot, pojok. Nah begitu dia main di Barcelona sama Lewandowski nggak bisa ngapa-ngapain. Abis itu ada juga namanya dulu pemain yang sempat ke Inter Milan namanya Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa itu di Brazil bagus. Di Inter Milan sebentar doang. Habis itu hilang namanya. Balik lagi, kenapa timnas yang sekarang itu harus didukung penuh. Karena Erick Thohir udah ngelakuin segala cara yang ya cuman ini doang caranya. Kita lihat Liga 2 itu setiap hari berantem.
Liga 2 itu adalah liga penunjang dari liga utamanya. Kalau kita lihat Premier League ada divisi Championship, itu divisi Championship-nya aja brandingnya sama bagusnya sama Premier League sebenarnya, cuman beda nilai value-nya doang. Nah, level sepak bola pemain-pemain kita itu nggak setinggi itu kalau mau dibandingin sama pemain diaspora sebenarnya. Gue mau kasih contoh lagi, ada turnamen mini soccer di selatan. Ada pemain yang ngelolosin 3 tim di Liga 2 ke Liga 1, tapi dia nggak pernah main di Liga 1. Namanya Rival Lastori. Nah, dia main, timnya kipernya itu Syahar Ginanjar. Tapi timnya dia bisa kalah sama lawannya yang mantan kapten timnas futsal sama timnya. Gue nggak mau sebut namanya. Cuman maksudnya kalau misalnya level sepak bola dia sebagus itu dan dia layak, kata orang-orang nih, dia layak nih main di Liga 1. Kenapa dia bisa kalah sama bahkan lawannya itu bukan pemain sepak bola gitu. Jadi menurut gue mungkin bisa dipertimbangin lagi gimana caranya supaya ya kalau emang yang terbaik ya harus main di Eropa atau minimal main di Thailand kayak Asnawi ya. Sekian dari gue, terima kasih. Buat yang baru-baru yang pengen nyobain ngerasain panggung di atas ini bisa ngelis atau nanti hubungin gue juga boleh. Dan dari tadi ada yang nanyain mulu ke gue, bang gue pengen maju dong. Iya kan? Ini banyak banget fansnya, ya nggak Joshua? Iya. Bener ya Joshua mau ngomongin timnas juga? Siap. Kita kasih chance untuk dia. Joshua. Saya bahas mengenai Indonesia lawan Bahrain nanti malam. Malam nanti Indonesia akan melawan Bahrain. Optimis kita menang ya 2-1. Keinget sama memorinya BP sama Budi waktu di GBK kemarin udah 17 tahun lalu. Dan malam ini line up-nya adalah kalau nggak salah kalau aku lebih pilih pemain lokal dibandingkan pemain naturalisasi. Pemain lokalnya nanti diperkirakan yang akan turun Hernando. Martin, terus kemudian Rido, Sandi, dan Wahyu. Nanti yang cadangannya ada Saine, kaptennya Ragnar, Marcel, Hoki, Ricky sama Witan, sama Tom Haye. Mudah-mudahan 3 poin ini kita berharap menang. Dan satu lagi pemain-pemain kita dulu pernah 12 tahun lalu kita dihajar 10 gol. Kipernya udah kipernya udah tua. Umurnya 39. Sama nih, umur 39 nih awal-awal masuk nih buat nyalonin presiden. Presiden sama tuh Casey Gibran yang 20 mau dilantik. Mudah-mudahan kekalahan 10 gol ini tidak akan membekas 12 tahun lalu. 29 Februari 2012 itu adalah kekalahan telak Bahrain lawan Indonesia 10 gol. Mainnya dihajar habis sama Bahrain. Kipernya Samsidar, Hengki Adiles. Hengki Adiles, terus Wahyu sama Taufik sama Diego Michels. Itu 10 gol loh. 12 tahun yang lalu. Bayang beda sama yang 2027 kenangan manisnya pas BP Budi turun. Kita berharap jam 11 malam 3 poin buat kita dan best. Indonesia lawan Cina Selasa 15 Oktober setelah Bahrain kita ada pesawat charter nih dari Bahrain ke Qingdao. Jelas nih tujuannya apa? 3 poin. Dulu terakhir pas ajang resmi kita lawan Cina itu waktu pra Piala Asia 2015. Mainnya si Boas, main naturalisasinya Lili Pali sama Rafael. Terus kemudian lawan Bahrain dan Cina pekan-pekan ini kita inget tuh Bahrain lawan Cina satu grup dengan kita di Piala Asia 2004. Waktu itu mainnya BP, Budi, Hendro, Alex. Mudah-mudahan satu grup waktu di Piala Asia 2004 bakal terjadi dan lebih bakal balas dendam seperti 2004 jadi 6 poin. Terima kasih. Keren. Karena kemarin juga Joshua sempat cerita kalau cita-citanya adalah presenter sepak bola ya.
semoga tercapai. Amin. Keren. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Joshua. Joshua, Joshua, Joshua. Keren. Tapi kayak kenal tuh tadi materinya. Materi gue diulang. Oke, teman-teman kita lanjut lagi. Karena udah ada yang baru aja datang. Yang tadi abis siaran Australia katanya. Australia lawan mana tadi? Cina ya? Oke, yang hari ini tampilannya kayak Alison Becker. Bersih, kumisan katakan. Oke, dari tadi kita belum, gak afdol lah kalau belum kita dengar sambutan dari Bapak Ketua kita, Ketua Harian kita. Oke, langsung aja kita sambutin dia. Pundit kita, Starboy kita, Rizal Bahlevi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama gue mau ngucapin makasih ke Bang Valen yang udah menyediakan wadah buat kita yang udah berlangsung secara rutin ini bernama KPI, dan tadi udah ada grup Telegramnya ya. Grup Telegram gue lihat udah beberapa join tadi, dan gue harapin kalian juga share ke yang lain buat makin memperbanyak di grup itu, karena nantinya informasi di sana bakal kita share dari sana. Kalian juga bisa ngobrol-ngobrol dari sana, bakal terbuka banget grup itu nantinya di grup Telegram itu. Dan juga makasih buat tim produksi yang selalu bersedia memantau pergerakan kita, pergerakan di KPI ini, dan juga tim produksi nggak ada capek-capeknya, tiap hari ada aja kegiatannya. Tepuk tangan buat tim produksi juga. Selanjutnya makasih buat yang selalu konsisten hadir, dan gue ngeliat ada wajah-wajah baru juga di sini ya. Makasih udah hadir, dan beberapa yang lain juga kalian. Gue harap yang baru-baru datang gak usah nunggu-nunggu minggu depan ya. Kalau bisa hari ini juga langsung ngomong aja. So, gue mau ngucapin minta maaf, tadi gue nggak bisa ikut dari awal karena gue pakai jas biru dulu tadi hari ini ya. Jadi telat, tapi ya senang banget bisa ikut gabung sama kalian dalam pembahasan Timnas Indonesia hari ini ya. Pembahasan Timnas Indonesia, dan seperti kalian tahu dalam beberapa pekan terakhir kita juga ada program yang namanya DPI Muda, yang mana pengisinya itu ada gua, Dazuf, dan juga Fai. Dan biasanya satunya lagi itu kita cari dari yang DPI Muda itu buat dari KPI ini. That's why kalian manfaatin sebaik mungkin kesempatan buat ngomong di KPI ini. Karena bukan gak mungkin di episode-episode yang akan datang giliran kalian buat ngisi di namanya DPI Muda itu juga. So, mungkin dari gue sambutannya cukup segitu aja. Gue harap ini bakal jadi lebih besar lagi untuk kedepannya. Ya seperti yang gue bilang, kita pengen yang namanya KPI itu bisa ada KPI dari Jakarta Utara, at least Jakarta dulu lah. Di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Depok, Joshua, kita siap menginisiasi kegiatan tersebut, dan gue harap orang-orang kayak Joshua gini bisa terus kita jaga ya, biar kita bisa terus berkontribusi baik di Depok, di Tangerang, katakanlah seperti itu, karena gue yakin potensinya ini bakal gede banget, dan gue harap kita bisa konsisten ngelakuin ini terus. So, kayaknya cukup segitu aja, gue bakal balikin karena ini panggungnya panggung kalian sebenarnya. Jadi cukup dari segitu aja dari gue. Sekian dan terima kasih semuanya. Dan setelah ini kita break dulu teman-teman, manfaatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, networking di komunitas Pandit Indonesia ini. Karena siapa tahu dari ngobrol-ngobrol kedepannya bakal ada rezeki buat kita semua. Itu dia. Jadi buat teman-teman silakan, buat yang mau pesan, langsung aja pesan di Pasti Bisa Coffee. Dan kalau mau ngerokok di luar, kalau di dalam bolehnya rokok elektrik doang ya. Jadi yang pasti jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita di Komunitas Pandit Indonesia.